Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Apakah semuanya sudah hadir dari coffee break? Insya Allah. Sudah ya. Gak ada yang masih di ruang pantry ya ibu-ibu ya. Oke. Jika semua sudah hadir, maka pelatihan sesi ini after coffee break ini kita mulai ya, ibu-ibu ya. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut nih ke tema yang akan kita bahas, nah kita sepakatin dulu nih di ruang meeting ini, di ruang training ini, apa aja yang harus kita sepakati sehingga nanti pelatihan insya Allah berjalan lancar ya, ibu-ibu. Jadi pertama nih, kita harus buka pikiran dulu. Jadi jangan dipenuhi nih gelasnya. Kita pasangin dulu gelasnya. Kemudian kalau misal bingung, ragu-ragu, silahkan langsung bertanya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Ketika nanti saya menjelaskan, langsung aja raise hand, tidak masalah. Kemudian ibu-ibu juga mohon handphonenya di silent ya. Jangan sampai ntar ringtone dangdutnya kedengeran gitu kan. Jadi di silent supaya kita bisa fokus ya ibu-ibu ke materi. Kemudian di on time. Nah ini saya lihat alhamdulillah udah on time semua ya dari coffee break. Makanya tadi cepet-cepet ya ibu-ibu ya. Cuma 15 menit alhamdulillah selesai gitu ya. Oke. Dan ini juga nggak kalah penting nih. Kalau kebelet langsung aja ya, izin, jangan ditahan-tahan, nanti takutnya jadi penyakit ya ibu-ibu. Jadi kalau pengen pipis langsung aja, nggak perlu izin, nggak apa-apa, langsung aja ke belakang seperti itu. Nah, kemudian nih salah satu yang penting juga nih ketika kita berdiskusi dan mengikuti training seperti ini. Nah, jadi ibu-ibu saling respect dan support. Jadi kalau ada temennya yang tanya atau kurang tahu, jangan dibully ya, jangan dibully. Jadi kita hormat ya, beliau kurang tahu, belum tahu, makanya kita belajar bersama di sini ya. Kemudian selanjutnya, tadi pagi kan udah dapat safety briefing ya dari Pak Silvan kan. Nah, jadi kalau ada sirine seperti tadi di safety briefing, silahkan ibu-ibu mengikuti rute evakuasi yang sudah ada di ruangan ini seperti itu. Oke, sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Oke, jadi perkenalkan, saya Okvita Chandra Dewi, biasa dipanggil Vita. Saya dari Teknik Lingkungan ITS, kebetulan kakak kelasnya Mbak Dewi ya. Kakak kelas Mbak Dewi, kami satu kampus, satu jurusan. Saya sebagai trainer kompetensi produksi di sini, dan saat ini saya bekerja di Pamjaya di bagian production proses. Kemudian ini kontak person saya ada di WAG ya, ibu-ibu ya. Email juga ada, silahkan di notes. Baik, kita mulai ke materi. Oh, sebelum materi nih, ini ibu-ibu di sini khususnya yang dari produksi pasti pernah ngalamin hal-hal kayak gini, apalagi yang di instalasi. Target produksi tidak tercapai, atau ibu-ibu yang di jaringan, pusing nggak target produksi tidak tercapai? Pusing pasti. Ada olahan luber nih di sedimentasi, udah kayak air terjun kan? Udah bingung ini gimana nih, apa yang terjadi nih dengan sedimentasi saya? Kemudian plan loss instalasi yang bingung berapa sih nilainya plan loss ini, 4%, 6%, 7%, nggak jelas ya plan lossnya berapa. Udah pasti bikin pusing, akhirnya KPI nggak tercapai, akhirnya kita di kantor marah-marah, di rumah juga marah-marah ya, ngadepin suami dan anak-anak. Oke, nah karena mayoritas nih udah pernah ngalamin hal-hal kayak gini ya. Ini gimana sih sebenarnya cara penyelesaian hal-hal seperti ini gimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai caranya, cara menyelesaikan dari masalah tadi. Identifikasi data kuantitas dan kontinuitas air baku sesuai kebutuhan operasional di instalasi pengolahan air.
Jadi materi ini sesuai dengan ini ya, ibu-ibu, unit kompetensinya bisa dibaca di sini, dan juga KUK-nya sudah sesuai ya, dari sesuai SKKNI ya, ibu-ibu ya. Oke. Nah, di sini dalam mengikuti training pastinya kan ada tujuan nih yang mau kita capai. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya peserta pelatihan kompeten. Jangan lupa ya ibu, kompeten dalam melakukan identifikasi kuantitas dan kontinuitas air baku di setiap instalasi pengolahan air sesuai SOP yang berlaku. Jadi di sini nanti goalnya memang ibu-ibu harus kompeten nih, harus kompeten ya dalam identifikasi seperti itu, kuantitas dan kontinuitas air baku. Nah, kemudian ada tujuan, pasti ada manfaat dong, ya kan? Karena udah jauh-jauh dari Depok, Bekasi, mana lagi dari Bogor gitu kan, datang ke sini ke Buaran kan, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Manfaatnya apa sih? Manfaat pembelajaran kita di sesi ini adalah peserta pelatihan dapat melakukan identifikasi kuantitas kontinuitas air baku di setiap instalasi sesuai SOP yang berlaku. Nah, harapannya KPI kita bisa tercapai ya ibu-ibu ya. Jadi bonus bisa segera cair ya buat jalan-jalan. Oke, kita mulai pembelajaran ya, materi teknisnya. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu nih Bu mengenai definisi air baku. Air baku, ada yang tahu nggak? Air baku apa? Ya, silakan Mbak Dewi. Air kali. Air kali, betul banget. Ada lagi? Air yang diolah. Ada yang belum diolah, betul. Atau air permukaan yang digunakan untuk Betul. air lahan. Betul, air permukaan. Betul semua ya ibu-ibu di sini. Air baku itu air yang akan diolah, yang akan kita olah, nah supaya menjadi air bersih kan, atau sebenarnya tepatnya air minum ya. Kalau untuk sesuai dengan Permenkes yang terupdate yaitu nomor 2 tahun 2023. Nah, kemudian definisi kuantitas. Kuantitas, ada yang tahu kuantitas itu apa? Iya benar. Jumlah. Jumlah. Jadi jumlah air baku yang akan diolah menjadi air bersih. Nah, kontinuitas. Ada yang tahu kontinuitas? Dari kata iya. Terus menerus, betul Bu. Kenapa? Iya, Bu? Selalu ada, betul. Selalu ada. Jadi kontinuitasnya kalau kita convert ke bahasa Indonesia dengan kita summarize gitu ya, dan convert summarize gitu ya, itu adalah kehandalan gitu. Jadi kehandalan dari jumlah dan tekanan air baku yang dibutuhkan untuk pengolahan. Oke. Kemudian kita kulik dulu nih kuantitas air baku. Nah, kuantitas air baku ini kalau kita lihat di foto nih, ini ada operator yang sedang mencatat. Nah, mencatat apakah dia? Ada yang tahu mencatat apa? Debit. Betul banget, mencatat debit. Nah, kenapa sih debit ini harus dicatat? Supaya apa? Dia terpantau. Betul, supaya terpantau. Walaupun kita udah punya top copy ya, udah punya SCADA ya ibu-ibu, tapi kita make sure secara manual kita lihat di display flow meter kan berapa sih jumlah air baku atau debit air baku setiap jamnya, dan itu wajib dilakukan oleh operator setiap jam. Nah, ada yang tahu nggak alat ukurnya apa? Betul, flow meter. Nah, untuk satuannya LPS. Ada yang tahu lagi selain LPS apa satuan debit? Meter kubik per apa? Jam. Ya, per jam. Bisa karena
Nggak, kalau meter kubik aja berarti kubikasi. Jadi kayak volume aja, tapi volumenya per berapa? Nah itu yang disebut dengan debit kan. Kalau misal meter kubik per jam, nah seperti itu. Oke. Kontinuitas adalah apa nih tadi? Udah ya, udah dijelaskan ya? Oh iya, kehandalan. Jadi kehandalan jumlah dan tekanan air baku. Jadi tekanan itu penting ya ibu-ibu ya, nggak cuma jumlah aja tapi tekanan. Supaya apa? Supaya handal, kan? Supaya terus-menerus ada airnya. Alat ukur tekanan ada yang tahu yang mana ya alat ukur tekanan kalau di sini? Yang bulat. Betul, yang bulat. Namanya apa Bu Dewi? Manometer bukan? Oh, manometer, betul. Kalau di jaringan mungkin teman-teman biasanya manometer ya. Kalau di sini bisa kita sebutkan kalau di produksi itu biasanya pressure gauge ya, pressure gauge. Kemudian operator juga sama, harus setiap jam mencatat. Walaupun kita ada SCADA ya, ada Topkapi, tapi tetap aja kita make sure tiap jamnya apakah nilainya valid atau ada gangguan atau tidak. Kemudian satuan tekanan ada yang tahu? Meter. Betul, meter. Ada lagi? Bar. Ya, ada lagi? Cukup ya. tadi sih sebenarnya ada atmosfer ya, ATM. Nah, setelah tadi operator mencatat ibu-ibu, jadi nggak cuma operator aja ya, kita harapannya pun juga bisa melakukan hal tadi. Bagaimana mengidentifikasi itu dengan mencatat. Pertama, mencatat tiap jam kan flow pressure berapa atau debitnya berapa, tekanannya berapa. Kemudian kita isi ke form Excel seperti itu. Supaya apa Bu diisi ke form Excel? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih setelah mencatat manual kita isi ke form Excel tadi kita salin itu supaya apa? Biar dokumentasi. Betul, dokumentasi. Ada lagi yang tahu kenapa sih kita harus pindahkan ke Excel, kita pindahkan ke laptop gitu kan? Laptop instalasi, ada yang tahu kenapa nggak di kertas-kertas tadi aja gitu? Betul, biar nggak hilang, biar mudah teridentifikasi, dan yang paling penting kalau di Excel kita mudah ya ibu-ibu untuk bikin average, untuk bikin sum. Ya, jadi kalau kita mau olah evaluasi ini data dasarnya itu sudah ada seperti itu, udah ada data dasarnya dan tidak tercecer kan. Kalau kertas kan udah tinggal makan tercecer, butuh tercecer gitu kan. Nah kalau ini insya Allah tersimpan dengan baik di laptop ataupun di PC. Oke, nah sebelum kita ke kesimpulan, ibu-ibu di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari tadi udah tanya. Oh iya, silakan Bu Dewi. Kalau tadi untuk operator itu dia mendatanya setiap berapa lama? Maksudnya durasinya? Oh, durasinya setiap baik. menit, setiap menit. Iya. Baik, jadi yang harus dilakukan operator ketika mengidentifikasi data itu harus dilakukan setiap jam. Karena kalau kita lihat di sini, dia harus mengisi setiap jam, Ibu Dewi. Ya kan? Harus mengisi setiap jam. Supaya dia benar-benar make sure nih di SCADA benar nggak sih, sama nggak sih gitu. Karena kan biasanya suka ada deviasi ya antara yang ada di layar SCADA atau kalau di jaringan BDM dengan yang manual ada di lapangan seperti itu. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Nanti kalau masih ada yang menggelitik lagi silakan jawab di saya aja, nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya jawab. Oke, kita kesimpulan ya ibu-ibu. Kesimpulannya, jadi identifikasi data, kuantitas dan kontinuitas air baku dapat dilakukan dengan cara melakukan pencatatan debit. Jadi pencatatan debit, ingat-ingat ya, pencatatan debit dan tekanan pada form Excel. Pastikan di Excel, jangan di Word, jangan di PPT, nanti nggak bisa dihitung ibu-ibu. Di Excel setiap jam. Setiap jam ya ibu-ibu, jangan setiap menit, nanti capek kan? Katanya
setiap jam sehingga data rapi dan akurat seperti itu. Oke, mari kita berlatih dulu. Ibu-ibu di sini sudah siap berlatih? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan data apa saja yang dimasukkan dalam form Excel untuk identifikasi kuantitas kontinuitas air baku. Ya, Tanggal, tekanan, terus betul, tanggal, tekanan, debit, jam. betul, 100 buat Buno. Nanti formulir menyusul ya Bu. Oke, next. Ini benar, tanggal, jam, debit, tekanan. Next, apakah satuan debit dan tekanan? Apa ibu-ibu tadi? Debit dan tekanan. Iya Bu. Itu liter per detik. Iya. Tekanan itu atmosfer ya. Betul, atmosfer bisa, meter bisa. Kita lihat. Ya, betul. Souvenir nanti menyusul juga ya Bu, kalau ada. Ada di mobil. Oke, terus kemudian apakah nama alat ukur debit dan tekanan air? Ya, Bu Dewi? Kilometer Ya, untuk debitnya, tekanan, pressure curve. ya betul sekali. Betul nggak ya? Ya, betul. Jadi saya harus menyiapkan 3 souvenir ya ini ya. Oke, karena sudah bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, kita ke sesi evaluasi. Jadi ibu-ibu di sini saya akan mengirim Google Form di grup. Silahkan dicek. Sudah terima? Sudah dicek WA-nya. Silahkan diklik dan diisi. Oke, kita mulai dari sekarang. 3 menit tutup buku dan nggak boleh nyontek. Oke, silakan. Oke, jangan nyontek ya. Itu kayaknya ada yang kusuk. Oke. Ya, waktu sudah habis. Ibu-ibu, jangan ada jempolnya yang di mana? Di handphone. Itu Buno saya lihat masih bingung. Oh, Mbak Alia, kayaknya tadi adem ayem aja. Ibu gimana ngajar Ibu? Alhamdulillah, baik. Oke, semoga jawabannya benar ya. Soalnya kalau jawabannya salah nanti pulang lagi, harus ikut training saya lagi. Oke. Nah, karena sudah menjawab tadi pertanyaan, ada tugas tambahan ya ibu-ibu. Buatlah form pencatatan debit dan tekanan di instalasi masing-masing. Atau kalau yang dari jaringan silakan pilih. Mau di IPA Cilandak, mau di IPA Taman Kota, mau di IPA Mukarfar, mau di IPA mana lagi ya? IPA Citra yang sekarang lagi bermasalah. Silahkan ya ibu-ibu sesuai tadi format yang tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dikumpul kemana gitu ya? Dikumpul kemana? Silahkan di WA aja nggak apa-apa. Atau mau japri nggak masalah. Di WA takutnya dicontek ya sama yang lain ya. Iya, japri aja ke saya ya. Ibu-ibu bisa by email ataupun by WA. Oke. Tadi targetnya berapa hari pengumpulannya? Oh iya, lupa ya. Untung diingetin nih sama Bu Dewi. Targetnya 2 hari ya ibu-ibu, karena kan 2 hari ke depan kita udah selesaikan training kompetensinya. Jadi 2 hari udah harus di submit ke saya gitu kan. Nanti saya review. Jadi nanti pas selesai training udah ada nilainya seperti itu. Oke. Baik. Wah, ini udah selesai ya sesinya. Ibu-ibu nih sebelum saya tutup sesi yang before lunch ini, sebelum makan siang. Nah, ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Cukup ya? Nggak nyesel ya? Nanti pulang ya? Cukup ya? Oke. Oke, nanti kalau masih ada yang bingung bisa japri saya, oke? Baik ibu-ibu, saya tutup dulu training
siang ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.